Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pulung Serahayu, mahasiswi dari Universitas Pamulang dengan NIM 20101120017. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Corporate Governance yang diampu oleh Bapak Peri Citra Febrianto, SEMM. Nah, teman-teman, mengapa GCG ini sangat penting di tengah dinamika ekonomi yang global yang sangat serba cepat? Kepercayaan publik adalah aset yang tak ternilai bagi setiap perusahaan, terutama perusahaan publik. Dan GCG ini adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan tersebut. Selain itu, GCG juga sangat penting dikarenakan yang pertama, dapat mengarahkan manajemen agar tidak semata-mata mengejar kepentingan pribadi. Kedua, melindungi hak pemegang saham minoritas. Yang ketiga, mengurangi resiko fraud dan konflik kepentingan. Yang keempat, meningkatkan daya saing perusahaan khususnya di sektor publik. Nah, mari kita mulai dengan memahami apa itu good corporate governance secara sederhana. Secara sederhana, GCG adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai perusahaan nilai perusahaan tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Ada 5 prinsip dasar yang menjadi pilar GCG yang sering kita sebut dengan tarif. Yang pertama yaitu transparansi definisinya itu keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya yaitu untuk membangun kepercayaan publik dan investor, lalu menghindari informasi asimetris di mana satu pihak memiliki lebih banyak informasi dari pihak lain. Contoh implementasinya yaitu penyampaian laporan keuangan secara berkala di website resmi perusahaan. Lalu paparan publik atau public expose untuk menyampaikan kinerja dan strategis informasi ESG yang dibuka dalam laporan keberlanjutan. Yang kedua yaitu prinsip akuntabilitas atau accountability. Artinya, kejelasan fungsi, struktur sistem, dan pertanggungjawaban setiap organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan berjalan secara efektif. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mencegah konflik kepentingan, memastikan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum. Contoh implementasinya yaitu direksi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, lalu komisaris melakukan pengawasan terhadap manajemen, lalu unit audit internal bertugas melaporkan temuan langsung kepada komite audit, seperti itu. Yang ketiga yaitu responsibilitas. Apa itu responsibilitas? Yaitu kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan. Tujuannya yaitu untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai aturan, lalu meningkatkan kontribusi sosial dan lingkungan perusahaan. Contoh implementasinya yaitu pelaksanaan program CSR atau Corporate Social Responsibility, lalu kepatuhan terhadap regulasi OJK, BI, dan Undang-Undang Pasar Modal, lalu perlindungan terhadap karyawan dan lingkungan sekitar. Prinsip yang keempat ialah independensi. Definisinya yaitu pengelolaan perusahaan yang dilakukan secara profesional tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan. Tujuannya yaitu untuk menjaga objektivitas pengambilan keputusan, lalu menghindari intervensi pihak yang merugikan. Contohnya implementasinya yaitu komisaris independen yang tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham mayoritas, lalu komite audit yang independen dari manajemen, lalu adanya pengambilan keputusan bisnis berdasarkan pertimbangan profesional bukan kepentingan politis. Nah, untuk prinsip yang kelima yaitu kewajaran dan kesetaraan atau fairness. Definisinya yaitu perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan termasuk pemegang saham, minoritas karyawan, pelanggan, dan mitra usaha. Tujuannya yaitu untuk menghindari diskriminasi atau perlakuan yang berat sebagai menjamin hak dan kewajiban semua pihak terpenuhi secara adil. Contoh implementasinya yaitu memberikan akses informasi yang setara kepada semua investor, penerapan sistem rekrutmen dan promosi yang adil, lalu penanganan keluhan pelanggan dan karyawan secara objektif. Nah, 5 prinsip ini saling
bersifatnya saling berkaitan dan harus diterapkan secara terintegrasi. Bila satu prinsip diabaikan, maka tata kelola perusahaan beresiko timpang dan membuka celah terhadap fraud, konflik kepentingan, dan kerugian. Lalu mengapa GCG ini menjadi sangat penting, khususnya bagi perusahaan publik? Sebelumnya, perlu diketahui perusahaan publik ini adalah perusahaan yang sebagai sahamnya dimiliki oleh masyarakat dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Artinya mereka memiliki tanggung jawab yang besar kepada publik, regulator, dan investor. Lalu, apa aja peran penting GCG ini terhadap perusahaan publik? Yang pertama, meningkatkan kepercayaan investor. Dengan adanya GCG yang kuat, investor akan merasa lebih aman dan yakin untuk menanamkan modalnya karena mereka tahu perusahaan dikelola secara profesional dan transparan. Yang kedua, menjaga reputasi dan citra perusahaan. Di era digital ini, reputasi adalah segalanya. Skandal atau praktik tidak etis dapat dengan cepat merusak citra perusahaan yang berakibat fatalnya. Jadi GCG ini berperan sebagai benteng pertahanan. Yang ketiga yaitu mendorong kinerja keuangan yang berkelanjutan. Perusahaan dengan tata kelola yang baik cenderung memiliki risiko yang lebih rendah, efisiensi operasional yang lebih tinggi, dan pada akhirnya profitabilitas yang lebih baik dalam jangka panjang. Yang keempat yaitu perannya memenuhi kepatuhan regulasi. Perusahaan publik memiliki banyak aturan yang harus dipatuhi. GCG ini membantu perusahaan untuk memastikan semua operasionalnya sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku, menghindari sanksi dan denda. Nah, sekarang mari kita fokus pada studi kasus. Contohnya di perusahaan tempat saya bekerja, yaitu di salah satu perusahaan perbankan BUMN. Yaitu perusahaan perbankan BUMN memiliki peran vital dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, penerapan GCG di sini menjadi sangat krusial. Bagaimana GCG ini diterapkan di perusahaan perbankan ini? Yang pertama dari segi transparansi. Bank BUMN secara rutin menerbitkan laporan keuangan yang diaudit, laporan keberlanjutan, dan informasi penting lainnya kepada publik melalui website, media massa, atau rapat umum pemegang saham, juga terbuka dan informatif. Yang kedua yaitu dari segi akuntabilitas. Mereka memiliki struktur organisasi yang jelas dengan pemisahan tugas dan tanggung jawab antara dewan, komisaris, dan direksi. Komite-komite seperti komite audit, komite nominasi, dan remunerasi, serta komite manajemen risiko dibentuk untuk mendukung fungsi pengawasan dan tata kelola. Nah, yang ketiga itu responsibilitas. Di sini perbankan BUMN ini tidak hanya mengejar profit, tapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui program-program CSR. Mereka juga patuh pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia. Nah, lalu yang keempat yaitu independensi. Di sini direksi dan dewan komisaris dituntut untuk bertindak independen, bebas dari intervensi pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Lalu adanya komisaris independen adalah salah satu wujud nyata prinsip ini. Lalu kewajaran. Di sini mereka memastikan semua pemegang saham baik minoritas maupun mayoritas diperlakukan secara adil. Kebijakan pemberian kredit atau produk perbankan juga harus adil dan tidak diskriminatif. Nah, selain itu, penerapan GCG yang baik di perbankan bukan hanya untuk menguntungkan bank itu sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif yang lebih luas. Salah satunya yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, lalu melindungi kepentingan nasabah, meningkatkan kepercayaan publik. Lalu tentu saja penerapan GCG ini tidak selalu mulus, pasti ada tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya yaitu konflik kepentingan, menghindari benturan kepentingan antara manajemen, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait. Lalu adanya tekanan politik. Sebagai BUMN, ada potensi intervensi dari pihak politik yang bisa mengganggu independensi perusahaan. Lalu tantangannya yaitu salah satunya adaptasi teknologi. Perkembangan digital yang pesat menuntut adaptasi tata kelola yang relevan dengan risiko cyber dan keamanan. Namun dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, kita optimis bahwa GCG di perbankan akan terus berkembang.
Harapannya GCG dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan, keberlanjutan, inovasi, dan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Jadi dapat kita simpulkan bahwa good corporate governance ini memegang peran yang sangat sentral dalam menciptakan perusahaan publik yang kuat, berintegritas, dan berkelanjutan. Mungkin studi kasus di kantor saya ini diperbankan menunjukkan bagaimana GCG menjadi tulang punggung bagi stabilitas dan kepercayaan di sektor. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi penerapan GCG di lingkungan kerja atau riset kalian. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.